Shalom Bapak Ibu Saudara dikasihi dan diberkati oleh Tuhan. Jumpa kembali dengan saya Pendeta Yusuf Panggo di dalam program kita Bijaksana bersama Kitab Amsal. Bapak Ibu Saudara dikasihi dan diberkati oleh Tuhan, adalah suatu sukacita pada kesempatan ini saya dapat kembali berbagi kebenaran firman Tuhan melalui program kita Bijaksana bersama Kitab Amsal. Amsal yang akan kita bahas bersama pada kesempatan ini, Bapak Ibu Saudara dikasihi dan diberkati oleh Tuhan, terdapat di dalam Amsal yang ke-20 ayat yang ke-21. Amsal 20 ayat yang ke-21, demikian saya bacakan bagi kita bunyi firman Tuhan. Milik yang diperoleh dengan cepat pada mulanya, akhirnya tidak diberkati. Bapak Ibu Saudara lihat apa yang dikatakan firman Tuhan. Milik yang diperoleh dengan cepat pada mulanya, akhirnya tidak diberkati. Saya bacakan di dalam dua terjemahan yang lain. Kekayaan dapat diperoleh dengan tipuan, tetapi ada kutuk yang menyertainya. Di dalam terjemahan bahasa Indonesia sederhana dikatakan, harta yang mula-mula diperoleh dengan cepat, akhirnya ternyata bukan berkat. Harta yang mula-mula diperoleh dengan cepat, akhirnya ternyata bukan berkat. Bapak Ibu Saudara dikasihi dan diberkati oleh Tuhan, Amsal datang memperingatkan kita, mengajarkan kita bagaimana cara kita mengumpulkan harta kekayaan yang ada. Sesungguhnya siapa yang tidak ingin kaya? Dan siapa tidak setuju bahwa menjadi orang kaya itu enak? Di dalam Alkitab mencatat ada Abraham yang kaya, ada Daud, ada Salomo, ada Ayub, ya, mereka adalah orang-orang yang kaya. Ya. Bahkan ada seseorang pernah berkata bahwa dengan menjadi kaya paling tidak menyelesaikan satu masalah hidup, ya. Dan Alkitab tidak melarang orang untuk menjadi kaya, bukan? Tokoh-tokoh Alkitab, beberapa tokoh iman, mereka adalah orang-orang yang kaya. Tapi mereka menjadi kaya tujuannya yaitu supaya mereka menjadi berkat. Dan bagaimana kita mengumpulkan kekayaan itu yang menjadi perhatian kita. Ya. Alkitab memang tidak melarang kita menjadi kaya, tapi bagaimana kita mengumpulkan kekayaan itu yang menjadi masalah. Yang menjadi masalah adalah jika orang menghalalkan segala cara untuk mendapatkan kekayaan dalam waktu singkat. Dengar baik-baik Bapak Ibu Saudara, yang menjadi masalah adalah jika orang menghalalkan segala cara untuk mendapatkan kekayaan dalam waktu singkat. Alkitab tidak melarang orang untuk kaya, bukan? Ya. Tetapi bagaimana cara engkau mendatangkan kekayaan itu? Bahkan cilakanya kalau kekayaan itu engkau kumpulkan dalam waktu singkat. Contoh yang dikatakan dalam Amsal 20 ayat 23. Orang yang mendatangkan kekayaan dalam waktu singkat yaitu pertama dengan apa? Ketika dia berdagang, dia menggunakan neraca yang serong atau timbangan yang tidak adil. Amsal 20 ayat 23 berkata, dua macam batu timbangan adalah kekejian bagi Tuhan, dan neraca serong itu tidak baik. Amsal menjelaskan, orang yang mengumpulkan harta kekayaan secara cepat, ya, dalam waktu singkat, yang pertama bisa dilakukan dengan cara apa? Ketika dia berdagang, dia pakai timbangan yang tidak adil, timbangan yang serong, ya. Kemudian dia berpikir bahwa dia dapat mengumpulkan keuntungan yang banyak lewat timbangan yang tidak adil. Padahal nanti pada akhirnya dikatakan bahwa kekayaan itu yang dia kumpulkan dengan cepat, ternyata itu bukan berkat. Kekayaan yang dikumpulkan melalui timbangan atau neraca yang serong tersebut, ternyata itu ada kutuk yang menyertai kekayaan tersebut. Bahkan dikatakan bahwa kekayaan yang dikumpulkan dengan cara yang tidak baik, yang pertama dikatakan oleh Amsal melalui neraca yang serong, melalui tipu muslihat, justru kekayaan itu tidak diberkati. Jadi Alkitab memang tidak melarang kita untuk menjadi kaya, tetapi bagaimana engkau mengumpulkan kekayaan dalam waktu singkat, itu yang akan menentukan hasil akhirnya. Apakah itu justru kekayaan itu mendatangkan berkat, atau kekayaan itu justru mendatangkan kutuk. Kemudian Bapak Ibu Saudara lihat, Alkitab juga mengajarkan kepada kita bagaimana orang mengumpulkan kekayaan dalam waktu singkat. Selain dengan timbangan atau neraca yang serong ketika dia berdagang, yang berikut Alkitab mencatat bahwa orang bisa mengumpulkan kekayaan itu dengan cara merampas, memeras, menahan upah orang pekerja. Nah, ini menjadi masalah Bapak Ibu Saudara, ya.
Imamat pasal 19 ayat 13 berkata, janganlah engkau memeras sesamamu manusia, dan janganlah engkau merampas, janganlah kau tahan upah seorang pekerja harian sampai besok harinya. Di dalam Lukas pasal 3 ayat 14, Yohanes Pembaptis mengingatkan para prajurit yang mau bertobat, yang mau menyerahkan diri mereka untuk bertobat dan dibaptis. Yohanes Pembaptis berkata, dan prajurit-prajurit bertanya juga kepadanya, dan kami, apakah yang harus kami perbuat? Jawab Yohanes kepada mereka, jangan merampas dan jangan memeras, cukupkanlah dirimu dengan gajimu. Orang yang terjebak ingin cepat kaya, mengumpulkan kekayaan dengan tiba-tiba mendadak kaya, Bapak Ibu Saudara, lewat cara neraca yang serong, timbangan yang tidak adil untuk dapatkan keuntungan yang lebih banyak, lewat memeras, merampas, menahan upah pekerja, maka jujur Alkitab mencatat kekayaan itu tidak akan diberkati oleh Tuhan. Justru bisa kekayaan itu membawa malapetaka bagi kita. Rahasia supaya kita tidak merampas, memeras, tidak menahan upah orang, yaitu kita belajar mencukupkan diri dengan gaji kita, dengan tunjangan kita, dengan pendapatan kita. Sangat miris, sangat heran kalau dengar ada orang yang mendapatkan pekerjaan, mendapatkan proyek, tapi orang yang membuat menerima proyek itu harus masih minta uang lagi. Mungkin pejabat yang ada minta uang, dan kita lihat praktik yang dimana KPK tangkap beberapa orang, para pejabat yang diberikan wewenang, mereka tidak puas dengan gaji dan tunjangan mereka yang sudah besar. Mereka masih minta fee, mereka masih minta uang kepada mereka yang mengerjakan proyek. Orang yang merampas dan memeras, jujur Bapak Saudara, sesungguhnya orang yang tidak pernah merasa cukup dengan gaji dan tunjangannya. Dan ingat, kekayaan yang didapatkan dengan cara seperti itu, Alkitab bilang apa? Tidak akan menjadi berkat kekayaan tersebut. Kekayaan tersebut yang kita kumpul justru ada kutuk yang mengikutinya, karena kita ingin cepat kaya. Dan bahkan kekayaan yang kita kumpulkan dengan cara merampas, memeras, justru tidak akan diberkati pada akhirnya. Saudara lihat, jadi orang mengumpulkan harta kekayaan dalam waktu singkat dengan timbangan yang serong. Tipu sana, tipu sini di dalam usahanya. Yang kedua, dia merampas, memeras, menahan upah pekerja. Jujur, ada kutuk yang menyertai ketika Anda mengumpulkan kekayaan dengan cara-cara tersebut. Bahkan di dalam Yeremia pasal 17 ayat 11 mengatakan bahwa orang bisa mengumpulkan kekayaan dalam waktu singkat selain melalui timbangan atau neraca yang serong, melalui merampas, memeras, dan menahan upah pekerja. Yang berikut yaitu melalui korupsi. Yeremia 17 ayat 11 berkata, seperti ayam hutan yang mengerami yang tidak ditelurkannya, demikianlah orang yang menggaruk kekayaan secara tidak halal. Pada pertengahan usianya, ia akan kehilangan semuanya karena kekayaan itu tidak diberkati, Bapak Ibu Saudara. Dan pada kesudahan usianya, ia terkenal sebagai seorang bebal. Saya bacakan bagi kita di dalam terjemahan versi Alkitab Firman Allah yang Hidup. Dikatakan demikian. Seperti ayam hutan yang mengerami telur-telur yang bukan miliknya, demikian jugalah orang yang memperoleh hartanya dengan jalan yang tidak halal. Lambat atau cepat, ia akan kehilangan kekayaannya, dan pada akhir hidupnya, ia dikenal sebagai orang bodoh yang miskin. Kita lihat Bapak Ibu Saudara beberapa waktu yang lalu, kita saksikan di negara kita. Ada kasus korupsi, dan ketika sudah putusan hakim, baru sang mantan menteri itu berkata, akhirilah penderitaan saya karena anak saya masih kecil, istri saya. Seharusnya pemikiran itu, ingat anak, ingat istri, itu harus ada di bagian pertama sebelum Anda melakukan korupsi. Tapi karena engkau telah mengkorupsi, Anda telah mengambil hak orang lain, hak bantuan kepada orang lain. Pada akhirnya firman Tuhan bilang tidak mendatangkan berkat. Bahkan firman Tuhan bilang keturunan orang fasik akan dilenyapkan. Masih untung hakim memberi vonis hukuman penjara. Tapi kalau kita lihat dalam Yeremia 17 ayat 11, Anda yang seperti ayam hutan, punya mentalitas korupsi itu seperti ayam hutan. Anda mengerami telur yang bukan miliknya. Dengar baik-baik, dalam pertengahan usiamu engkau akan habis, hartamu akan hilang, kekayaanmu akan lenyap, dan bahkan di hari tua engkau akan dikenal sebagai orang bodoh yang miskin. Masih syukur hakim hanya memberikan hukuman
putusan hukuman penjara. Tapi menurut Alkitab, bahwa orang yang menggaruk kekayaan secara tidak halal melalui korupsi, merampas, memeras, menahan upah kerja orang, mendapatkan kekayaan dengan tipu muslihat, dikatakan kekayaan itu tidak diberkati oleh Tuhan. Kekayaan itu ternyata disertai dengan kutuk. Ya. Maka berpikirlah Bapak Ibu Saudara dengan baik. Bagaimana Alkitab memang tidak melarang kita menjadi kaya, tapi bagaimana kita menjadi kaya dalam waktu singkat kita mengumpulkan harta kekayaan, itu yang menjadi masalah. Jangan sampai nanti di pertengahan hidup kita, harta kita habis, dan bahkan kita mungkin lihat keturunan kita mengalami malapetaka, mengalami kesusahan akibat dari perbuatan kita. Minimal, pasti anak kita di sekolah dibully. Istri kita tertekan. Karena begitu mungkin orang lihat, keluarga lihat, tetangga mungkin lihat, lu kaya nih karena hanya barang korupsi. Padahal belum tentu semua hasil korupsi. Tapi namanya manusia, mereka menilai dan mereka bisa menggeneralisasi. Maka ketika engkau mau melakukan korupsi, mengambil hak orang, merampas, memeras hak orang, dengar baik-baik. Jangan sampai engkau berakhir seperti ayam hutan yang mengerami telur yang bukan miliknya, yang ditegur oleh Yeremia, di mana engkau menggaruk kekayaan secara tidak halal, dalam pertengahan usia engkau tidak bisa menikmati kekayaan itu habis, dan di akhir hidup, di hari tua menjelang kematian, engkau dikenal sebagai orang yang bebal, atau dikenal sebagai orang miskin, orang bodoh yang miskin. Menjadi pelajaran penting bagi kita. Dengar baik-baik, kekayaan yang kita kumpulkan dengan merampas, memeras, menahan upah orang, kekayaan yang kita kumpulkan dengan menggunakan timbangan yang serong, kekayaan yang kita kumpulkan dengan cara tipu muslihat, kekayaan yang kita kumpulkan dengan hasil korupsi, Alkitab mencatat kekayaan itu tidak akan memberikan kebahagiaan dalam waktu lama. Kekayaan itu memang akan memberikan kebahagiaan, namun bukan untuk waktu yang lama. Tadi Amsal sudah katakan, bahkan Yeremia mengingatkan, kekayaan yang engkau kumpulkan dari hasil korupsi, hasil kejahatan, mungkin engkau sempat menikmatinya. Tapi ingat, tidak dalam waktu yang lama. Karena lambat atau cepat, kekayaan itu akan hilang lenyap, dan di akhir tua, engkau akan tersiksa, engkau akan dikenal sebagai orang bodoh yang miskin. Amsal 20 ayat 17 mengingatkan hal itu. Bahwa kekayaan yang didapat dari kejahatan tidak akan bertahan lama. Roti hasil tipuan sedap rasanya, tetapi kemudian mulutnya penuh dengan kerikil. Uang hasil korupsi, uang hasil merampas, memeras, uang hasil menahan upah kerja orang, uang hasil daripada neraca yang serong. Engkau beli roti, engkau makan, kelihatannya sedap. Tapi begitu masuk ke dalam tubuhmu, tidak menjadi berkat. Dia berubah menjadi kerikil yang menghancurkan dirimu. Mungkin bukan hanya menghancurkan dirimu, menghancurkan keluargamu, menghancurkan apalagi karir jabatanmu. Karena itu sebelum engkau melakukan kejahatan, mengumpulkan kekayaan dalam waktu cepat dengan cara yang tidak halal, pikirkan baik-baik. Jangan sampai kekayaan itu tidak diberkati oleh Tuhan. Yang ada adalah kutukan yang mengikutinya. Hari ini tentu kita dapat melihat contohnya di negara kita Indonesia, bukan? Seseorang yang dalam waktu tidak lama dapat mengumpulkan kekayaan dalam jumlah yang sangat fantastis. Dengan menggunakan cara-cara yang tidak halal, entah secara halus atau terang-terangan. Tapi lihat, harta yang dikumpulkan dengan tidak jujur, harta yang dikumpulkan dengan cara-cara fasik, dengan pesugihan mungkin, dengan merampas, memeras hak orang, dengan menahan upah kerja orang, berdagang dengan menggunakan timbangan yang serong, ya, atau Anda bermain pesugihan, lihatlah. Harta itu justru menjadi pintu bagi masuknya kecaman, caci maki, hujatan, dan kutukan dari orang-orang yang mengenalnya, baik tua maupun muda, miskin maupun kaya, terhormat atau rakyat jelata. Ingat baik-baik, jangan sampai harta yang kita kumpulkan, dengar baik-baik, akhirnya ternyata bukan berkat. Kekayaan yang kita kumpulkan itu justru membawa kita kepada apa, Bapak Ibu Saudara? Menjadi pintu bagi masuknya kecaman bagi kita, caci maki bagi diri kita dan keluarga kita, hujatan dan kutukan dari orang-orang yang mungkin mengenal kita. Bahkan orang yang mungkin tidak mengenal kita, hanya tahu siapa kita. Orang caci maki kita karena korupsi, karena pencuri. Karena itu Bapak Ibu Saudara, dalam mengumpulkan harta kekayaan, dengar baik-baik. Bagaimana cara kita mengumpulkannya, itu yang menentukannya. Jangan sampai harta yang diperoleh dengan cepat ternyata itu bukan berkat. Kekayaan yang diperoleh dengan hasil tipuan, tetapi pada akhirnya disertai dengan kutuk.
Kekayaan yang kita dapat dengan cepat pada akhirnya tidak diberkati oleh Tuhan, mendatangkan malapetaka. Justru kekayaan itu mendatangkan kecaman, caci maki, hujatan dan juga kutukan dari orang. Dan pada akhirnya seperti apa yang dikatakan oleh Nabi Yeremia, di pertengahan usia kita, harta itu semua habis. Dan di akhir hidup kita, kita mati dan dikenal sebagai orang bodoh yang miskin. Kiranya kita menjadi bijaksana Bapak Ibu Saudara dalam hidup ini. Marilah kita mengumpulkan harta. Alkitab tidak melarang kita untuk menjadi kaya. Tapi bagaimana kita mengumpulkannya, itu yang menentukan. Apakah kekayaan atau harta itu diberkati, atau jangan sampai harta kekayaan itu di dalamnya ada kutuk yang membawa kita kepada kecaman, caci maki, hujatan, kutukan, dan berakhir dengan penyesalan. Dan kata Nabi Yeremia, di hari tua kita dikenal sebagai orang bodoh yang miskin. Tuhan Yesus menolong, menyertai, memberkati kita semua Bapak Ibu Saudara. Sekali lagi, terus berpengharapan di dalam Tuhan. Kita tidak pernah sendiri, sebab ada Immanuel, Tuhan yang menyertai kita. Belajar mengucap syukur dalam segala hal, karena apa yang kita butuhkan dan kita perlukan senantiasa dicukupi dan diberkati oleh Tuhan. Tuhan Yesus menolong, menyertai, memberkati kita semua Bapak Ibu Saudara. Sekali lagi terus berpengharapan di dalam Tuhan, sebab Dia Immanuel, Allah yang menyertai kita. Dia Jehovah Jireh, Allah yang mencukupkan segala kebutuhan dan keperluan kita. Terus berpengharapan di dalam Tuhan. Sekali lagi, biarlah renungan ini boleh memberkati kita. Kita lebih bijak menyikapi kehidupan kita. Shalom.